Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang sangat menarik yang Tarigan Catur beri judul Kalahkan Jan Kristoffer Duda, Grandmaster Swedia ini pimpin klasemen sementara turnamen Tata Steel Master 2021. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen Tata Steel Master tepatnya pada round yang kedua yang berlangsung pada tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat malam. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara Grandmaster asal Polandia berperingkat 19 dunia yaitu Jan Kristoffer Duda menghadapi perlawanan Grandmaster berperingkat 78 dunia asal Swedia yaitu Nils Grendeles. Pencapaian dari Nils Grendeles di turnamen ini cukup mengejutkan ya, dengan 2 kemenangan yang diraih, padahal dirinya hanya berstatus sebagai pengganti Daniel Dubov, namun mampu menang 2 kali termasuk mengalahkan Jan Kristoffer Duda ini, dan juga hingga round kedua ini berakhir, memimpin ya klasemen sementara di turnamen Tata Steel Master. Pada turnamen ini diikuti oleh Grandmaster nomor 1 dan 2 dunia, yaitu Magnus Carlsen dan Fabiano Caruana. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini, Grendeles menggunakan catur boh hitam dengan rating VD 2663 menghadapi perlawanan Duda yang menggunakan catur boh putih dengan rating VD 2743. Duda memulai permainan dengan pion ke petak C4 yang merupakan pembukaan Inggris, dibalas pion C5 dengan variasi simetris oleh Nils Grendeles. Kuda F3, kuda C6, pion B3, persiapan V1 gajah ke petak B2, dan dilakukan langkah penguasaan petak pusat oleh Grendeles dengan pion menuju petak E5, gajah ke petak B2 untuk mengancam 2 kali pion hitam di petak E5, baik dengan gajah maupun kuda putih. Biasanya di sini hitam melakukan langkah pion menuju petak E4 ya, memanfaatkan tempo ancam kuda, tetapi di sini yang dilakukan oleh Grendeles adalah langkah safety dengan pion menuju petak D6. Kuda C3, pion G6, pion G3, gajah G7, gajah G2, kuda G menuju E7, persiapan rokade pendek oleh Nils Grendeles, rokade pendek oleh Duda, dan sama rokade pendek oleh Grendeles. Pion D3, benteng B8, kuda E1, gajah E6, kuda D5, menteri D7, kuda E5 atau C2 maksudnya, lalu gajah menuju petak H3, mencoba untuk mengajak pertukaran gajah dengan Duda oleh Grendeles. Namun di sini untuk sementara waktu Duda menolaknya dengan melakukan langkah menteri menuju petak D2. Gajah pukul gajah di petak G2, raja pukul gajah di G2. Dan langkah selanjutnya dari Nils Grendeles membuat Grendeles sendiri lebih mendominasi permainan hingga nantinya memenangkan laga di langkah ke-40 dengan pion menuju petak F5. Dan di sini dilakukan langkah pion B4 oleh seorang Duda, namun fokus dari Grendeles cuma satu, yaitu ingin menghancurkan pertahanan sayap raja dari Duda, sehingga dilakukan langkah pion menuju petak F4. Di sini yang dilakukan oleh seorang Duda adalah dengan pion pukul pion, lalu pion pukul pion, pion E4. Namun kita coba kembali. Di sini tadi admin Tarigan Catur sudah mencoba-coba ya. Di sini apabila yang dilakukan oleh Duda adalah pion pukul pion, maka bisa kita lanjutkan dengan pion pukul pion. Dan apabila gajah pukul gajah, maka raja pukul gajah. Apabila yang dilakukan adalah menteri skak di petak C3, kita jangan melakukan langkah raja ke petak G8 karena akan hilang ya. Benteng kita akan hilang. Karena di sini skakster harus benteng pukul kuda dan menteri pukul benteng. Maka dari itu yang mesti dilakukan di sini adalah langkah yang juga tak terduga dengan kuda menuju di sini ya, di posisi seperti ini dengan kuda menuju petak D4.
Jika dilakukan langkah pion ke petak E3, maka gampang saja dengan pion skak di petak F3. Misalkan raja mundur, kita terlebih dahulu kuda pukul kuda dengan tempo ancam menteri, pion pukul kuda. Dan di sini kita bisa melakukan langkah menteri ke petak H3. Mau tidak mau, jika tidak ingin terkena skakmat, duda tentu saja harus melakukan langkah benteng menuju petak G1 ya, menyelamatkan petak G2. Dan di sini memanfaatkan situasi seperti ini, yang dilakukan oleh hitam sebaiknya adalah dengan benteng menuju petak F5. Apabila pion pukul kuda, langsung saja dengan benteng menuju petak H5. Mungkin ini yang ditakutkan oleh Jan Krzysztof Duda apabila melakukan langkah pion pukul pion. Ya, jika melakukan langkah pion pukul pion, itulah mungkin yang ditakutkan oleh Duda. Di sini kita langsung saja ke langkah aslinya dengan pion pukul pion di petak C5, pion pukul pion di petak C5, pion E4. Di sini harapan dari Duda agar Grendeles melakukan langkah pion F pukul E3 dengan N pasan, dan setelah misalkan pion pukul pion, maka jelas serangan dari Niels Grendeles berhenti dan permainan jadi seimbang lagi. Dan di sini tentu saja Grendeles mengetahui maksud dari Duda dan lebih memilih langkah agresif dengan pion maju terus ke petak F3 dengan tempo skak, dan raja mundur ke petak H1. Kuda D4, kuda pukul kuda di petak E7 dengan tempo skak, dan menteri pukul kuda di petak E7. Kuda E3, menteri D7. Gajah pukul kuda di petak D4 dan pion pukul gajah di petak D4. Kuda D5, benteng B menuju E8, benteng G1, menteri G4, menteri D1, benteng E5, kuda F4, pion G5 ancam kuda. Dan di sini betul ya, Duda melakukan langkah pion menuju petak H3 terlebih dahulu memanfaatkan tempo ancam menteri, dan setelah menteri ke petak D7, jelas maka kuda dari putih sudah tersandera ya. Karena jika kuda pindah misalkan ke petak D5, maka menteri pukul pion skakmat. Jadi di sini Jan Krzysztof Duda salah ya, karena kudanya menjadi terpaku di situ. Menteri pukul pion di petak F3, benteng menuju petak E7. Benteng G2, menteri C7. Menteri menuju petak H5, barulah dilakukan langkah pion pukul kuda di petak F4 dan pion pukul pion. Dan dengan situasi seperti ini jelas, apalagi setelah ditambah menteri pukul pion di petak F4, jelas seorang Niels Grendeles unggul 1 perwira atas Duda. Dengan jumlah pion yang dimiliki Grendeles ada 5. Walaupun di sini Duda memiliki 6 pion, tetapi tetap saja kalah 1 perwira itu membuat permainan menjadi dominan ya, milik dari Grendeles. Menteri pukul pion di petak C5, menteri ke petak H4. Benteng G3 melindungi pion putih di petak H3, dan raja H8 mencoba menghindar dari petak diagonal panas G8 hingga A2 ya. Benteng A menuju G1 mencoba mengincar gajah, walaupun gajah hitam ini masih kuat karena ada benteng dan raja hitam yang melindunginya. Pion B6 ancam menteri putih, menteri D5, menteri F4, pion C5. Pion pukul pion di petak C5, menteri pukul pion di petak C5. Menteri E5 mengajak pertukaran menteri oleh Grendeles, tentu saja ya akan ditolak karena di sini posisinya dari Duda sudah kalah perwira dengan menteri ke petak C6 dan benteng menuju F7. Benteng G5, menteri F4, pion E5, menteri pukul pion di petak F2. Dan setelah menteri E4, maka di sini langkah terakhir dari Grendeles yang membuat seorang Duda menyerah adalah benteng
menuju petak E7. Ya, di sini memang sudah susah ya bagi Grendeles, atau maksudnya bagi Duda, untuk mencoba menang atas Grendeles. Karena jika permainan dilanjutkan, misal putih tidak mau kehilangan pionnya, dengan melakukan langkah pion menuju petak A4, maka gampang saja dengan menteri skak di petak F3, menteri pukul menteri, benteng pukul menteri, ada 2 pion putih yang akan hilang. Misalkan dilakukan langkah benteng menuju petak G3, gampang saja benteng pukul benteng pukul benteng, dan benteng pukul pion di petak E5. Kita lihat dalam situasi seperti ini jelas Duda akan kalah karena secara pion sama, namun kalah 1 perwira akan membuat Duda kalah dengan mudah. Oke, menurut tarigan catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.